Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk matematika, kalian silakan mengerjakan lanjutan di halaman 38 yang bagian terakhir, yaitu carilah hasil taksiran terbaik untuk operasi berikut nomor 1 sampai 6. Nah, sebelum kalian mengerjakan, di sini Ibu akan memberikan contoh dulu terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakan taksiran terbaik untuk operasi hitung pada soalnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang pertama, di mana kalau misalnya terdapat soal seperti ini, yaitu sepecahan ditambah dengan pecahan, maka kita disuruh mencari taksiran terbaiknya. Berapakah taksiran terbaiknya? Jadi sebelumnya kalian ingat lagi kalau taksiran terbaik itu jika pembilangnya lebih besar maka ditambah 1. Namun jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya maka dijadikan nilai tetap. Ya, yang di atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Oke, kita mulai aja. Di sini ada sebuah pecahan 4/5 ditambah 55/6. Di mana kita akan mencari taksiran terbaik dari operasi bilangan berikut. Nah, kalau di depannya tidak ada angka seperti untuk soal seperti ini, maka kita anggap depannya itu 0 ya, 0. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini 5. 5 itu kita tidak bisa bagi dengan angka 2. Maka 5-nya kita turunkan jadi angka 4. Di mana 4 dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya 4, pembilangnya 4, kemudian penyebutnya 2. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka dari itu kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita tambah 1. Yang tadinya di sini 0, kalau tidak ada angka depannya maka kita anggap 0. Setelah kita dapat bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita tambah 1. Kita naikkan 1. Maka yang tadi 0 menjadi 1. Di sini jadi 1 ditambah di sini 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kita lihat lagi 3 sama 5. Pembilangnya lebih besar lagi daripada penyebutnya ya. 5 lebih besar daripada 3. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka yang tadinya 0 di depan sini kita naikkan 1 atau kita tambah 1, jadinya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita tulis 1 di sini sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Ini untuk cara penyelesaian bilangan pecahan ya. Oke, contoh yang nomor 2. Kalau dia pecahan biasa dicampur dengan pecahan campuran. Contohnya 3/1/4 ditambah 1/2 sama dengan, kita mencari taksirannya. 3/1/4 tambah 1/2. Oke, di sini kita lihat dia pecahan campuran dan pecahan biasa. Di sini depannya ada 3, di sini tidak ada, maka kita anggap di sini 0 ya kalau yang tidak ada. Oke. 3/1/4. 4 kita bagi 2
hasilnya adalah 2. 1 sama 2. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka dari itu kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, nilainya tetap ya. 1 lebih kecil daripada 2 atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pembilang ini lebih kecil daripada penyebutnya, maka nilainya ini tetap. Kita tulis di sini tetap angka 3 ya. Ditambah 1/2. 1/2. Kalau kita 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 sama 1. Pembilang dan penyebutnya sama. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, kita naikkan atau kita tambah 1. Jadi yang tadinya 0 di sini, maka kita tambah lagi angka 1. 0 tambah 1 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sama dengan hasilnya 4 ya. 4. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, seperti pada contoh ini 1 dengan 1 sama, maka di depannya ini kita tambah 1, yang tadinya 0 jadi 1 ya, kalau pembilang dan penyebutnya sama. Contoh selanjutnya nomor 3, 1/5 dikali 1/5/8. Kita harus mencari taksirannya. 1/5 dikali 1/5/8. Di sini pecahan campuran ya. 1/5. 5 kita tidak bisa bagi 2, maka kita turunkan jadi 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 1 sama 2. Pembilangnya yang ini, pembilang ini lebih kecil daripada penyebutnya, maka nilainya tetap 1 ya. Maka nilainya tetap 1 kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka nilainya tetap 1. Kemudian dikali 8. Lihat penyebutnya 8. 8 kita bagi 2 hasilnya 4 ya. 4. 8 bagi 2 hasilnya 4. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 5 lebih besar daripada 4, maka kita tambahkan 1 atau kita naikkan 1. Di depannya ada angka 1, maka kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ditambah 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Kemudian contoh selanjutnya 8 6/7 dibagi 2,8. 8 6/7 dibagi 2,8. Oke, kita lihat 7 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita turunkan menjadi 6. 6 kita bagi 2 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka nilainya ditambah 1 depannya. Yang tadinya depannya 8, karena pembilangnya 6 lebih besar daripada penyebutnya 3, maka 8 ini ditambah 1 menjadi 9 ya. Taksiran 9 dibagi 8. Kita lihat angka belakangnya 8. 8 itu lebih besar daripada 8 itu di atas 5 ya. Kalau dia ada soal campuran seperti ini, soalnya seperti ini, maka kita hanya melihat angka di belakang komanya, lihat angka 8.
Di sini angka 8 itu di atas 5. Kalau dia di atas 5 maka ditambah 1. Jadi depannya 3, kita tambah 1, depannya 2, kita tambah 1 menjadi 3. Sama dengan 9. Apa sih? Oke, 2. Ibu ulangi tadi. Karena 8 ini di atas 5, maka depannya kita tambah 1. Yang tadinya 2 jadi 3 ya. Tambah 1 jadi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Oke. Jadi hasilnya 3 ya. Ibu ulangi, kalau kalian mendapat soal seperti ini, maka tidak perlu dibagi seperti cara pecahan seperti ini. Cukup kalian lihat angka di belakang komanya berapa. Kalau dia di atas 5 maka ditambah 1 depannya. Kalau dia di bawah 5 maka nilainya tetap. Berhubung 2,8 ini 8 di atas 5, makanya ditambah 1 menjadi 3 ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk contoh-contoh soal berkaitan dengan soal yang akan kalian kerjakan nanti. Semoga dapat dimengerti. Kalau tidak mengerti bisa bertanya lagi sama Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.